A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat As-Shop. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi pertanyaan tentang doa kunut. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang doa kunut? Ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Sahkah sholat saya karena saya tidak berkunut pada saat saya sholat subuh? Subhanallah. Saudara, kalau kita bicara masalah kunut, berarti kita bicara masalah doa. Perlu saudara ketahui bahwa berkunut atau tidak berkunut pada saat kita sholat subuh 100% sholat kita sah. Doa kunut ini perlu kita bahas karena kunut ini selalu bermasalah di kalangan kaum muslimin. Kenapa ada yang berkunut, ada juga yang tidak berkunut? Simak penjelasan ini. Saudara, orang yang berkunut alasannya Nabi itu berkunut. Orang yang tidak berkunut alasannya Nabi tidak berkunut pada saat sholat subuh. Padahal Nabi berkunut dan juga Nabi tidak berkunut pada saat sholat subuh. Artinya apa? Kira-kira apa artinya? Artinya Nabi sholat subuh tidak selalu berdoa. Tidak. Jadi pada saat Nabi sholat subuh kebetulan dia berdoa, yang mengikuti itu dia mengatakan Nabi berkunut. Nah, ketika Nabi sholat subuh kebetulan dia tidak berdoa, yang mengikuti itu dia mengatakan Nabi tidak berkunut atau tidak berdoa kunut. Kenapa Nabi kadang-kadang berkunut pada sholat subuh dan kadang-kadang tidak? Ini yang perlu kita ketahui.
pada saat itu adalah zaman yang sangat mengerikan, zaman peperangan. Ketika para sahabat mau berperan atau umat-umat muslim mau berperan, maka Nabi berdoa pada saat sholat subuh, minta petunjuk. Karena sholat subuh itu sangat bagus untuk berdoa. Jadi Nabi berdoa itu atau berkunut itu dalam kegentingan atau dalam saat-saat tertentu. Ketika Nabi itu berdoa kunut, yang mengikuti Nabi pada saat itu, maka dia mengatakan Nabi berkunut. Ketika Nabi sholat subuh tidak melakukan doa kunut, yang mengikuti mereka mengatakan Nabi tidak berkunut. Disinilah kejadiannya, sehingga kita saling menyalahkan. Padahal Nabi berkunut, tapi tidak selalu atau tidak setiap Nabi sholat subuh berkunut atau berdoa. Tidak. Kecuali di dalam keadaan genting. Ini yang harus kita pahami. Jadi berhentilah kita ribut masalah doa kunut ini. Berhenti. Saya pun begitu. Ketika saya punya sesuatu, ingin berdoa, ada hal-hal ingin saya berdoa, saya melakukan pada saat subuh. Karena subuh itu sangat bagus untuk kita berdoa. Ini yang kita pahami, saudara. Kenapa ada yang berkunut, ada yang tidak? Kejadiannya seperti itu. Sekali lagi saya perjelas. Kejadiannya ketika Nabi dalam hal-hal khusus atau hal-hal tertentu ada kegentingan, mereka atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada saat sholat subuh, karena sholat subuh itu sangat bagus untuk berdoa. Sebaliknya, ketika Nabi tidak berdoa, yang mengikuti pada saat itu, ya dia mengatakan Nabi tidak berdoa. Yang mengikuti pada saat Nabi berdoa, dia mengatakan Nabi berdoa. Subhanallah. Semoga bisa dipahami, karena ini sangat penting. Intinya, berkunut atau tidak berkunut, sembahyang kita adalah sah. Karena keabsahan sembahyang bukanlah doa, tapi keabsahan sembahyang itu adalah menyaksikan Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu bagaimana kita bisa mengingat Allah tanpa menyaksikan? Subhanallah. Sering saya katakan, saudara, kalau mau menyaksikan Allah dalam sholat, maka fanakan dirimu. Ketika kamu masih belum fana, kamu tidak akan bisa menyaksikan Allah. Karena diri ini hijab, diri ini dinding untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.